Oke, hari ini kita akan belajar tentang ISPT masa 21226. Ini biasa kita pakai untuk eh, perhitungan gaji ya, dan yang berhubungan dengan penghasilan dari pribadi. Kita langsung aja login database. Defaultnya administrator, passwordnya 123 ya. Di sini kita akan coba masuk, saya masukin NPWP 000, misalnya namanya nama PT coba-coba ya, PT coba, terus alamat XXX, nomor telepon 000, email 000, nama NPWP penerangan kita bisa isikan dengan nama sebenarnya atau Tommy misalnya, NPWP kuasa 000, nama kuasaan Tommy juga kita bisa simpan. Terus di sini kita bisa cek tarif ya. Nah, di sini ada tarif PTKP, di sini ada yang dari 2000 tahun 2000 sampai 2020, 1.400.000 sampai dengan 2020 tetap sama ya, sampai dengan tahun 2020 kita bisa ubah mungkin sampai dengan tahun 2025. Kita bisa simpan. Terus untuk ini tarif pasal 17 berlapis, ini akan berubah di tahun 2022 ya menjadi 60 juta. Kalau kita mau ubah menjadi 60 juta juga bisa ya. Ini PPh 21 final atas pesangon, manfaat pensiun, imbalan jasa. Ini ada biaya jabatan, itu sebesar 5% atau maksimal 6 juta per tahun. Biaya pensiun itu 5% atau 2.400.000 per tahun, atau sama dengan 200.000 per bulan. Di sini juga ada upah hariannya yang dipakai ya. Lapis pertama sampai lapis kedua dan lapis ketiga. Ini bisa kita settingkan. Terus kita tadi belum membicarakan tentang penerima penghasilan, ada pegawai A1, A2, dan penomoran bukti potong. Di sini ada penomorannya. Ini salah satu. Nah, untuk A1 kita bisa isi di sini. Ini ubah password dan ubah username tadi. Nah, profilnya udah selesai kita buat. Di sini untuk membuat SPT yang baru, kita tinggal klik buat SPT baru, misalnya periode Oktober 2021, kita bisa klik. Terus setelah itu kita bisa buka SPT. Di sini ada SPT yang sudah kita buat Oktober 2021, kita bisa buka. Nah, tahap awal adalah kita akan mengisikan daftar pemotongan pajak, satu masa pajak. Kalau sedikit kita bisa inputkan secara manual, tapi kalau banyak kita bisa import melalui CSV ya. Di sini ada import, menu import export. Kita bisa import melalui CSV. Di sini ada tidak final, A1, A2. Di sini ada pemotongan pajak bulanan, karena yang kita bikin sekarang adalah pemotongan pajak bulanan. Kita ambil contoh, kita nggak pakai CSV, kita ambil satu contoh aja untuk satu masa pajak. Misalnya di sini kita tambah ya, NPWP-nya kita anggap aja 000. Jadi objek pajaknya pegawai tetap, penghasilan bruto misalnya 10 juta. PPh dipotong kita anggap aja misalnya 250.000. Kita simpan di sini. Nah, di sini sudah ada misalnya ini untuk yang A ini adalah pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jam hari tua, serta PNS anggota TNI Polri yang mempunyai penghasilan di atas PTKP ya. Di sini ada nilainya 10 juta, penghasilan brutonya PPh dipotong 250.000. Untuk jumlah pegawai
kita bisa tulis nih, pegawai tetap untuk jumlah pegawai sini adalah untuk yang penghasilannya di bawah PTKP ya. Kita bisa taruh di sini, misalnya jumlah pegawainya 2 yang di bawah PTKP, misalnya gajinya 3,5 juta per bulan, jadi 7 juta di sini. Berarti kan total biaya gaji dari perusahaan ini ada 17 juta per bulan, dan PPh yang harus dibayarkan adalah sebesar 250.000. Nah, dari sini kita, kalau ini sudah selesai, satu masa pajak ini sudah selesai, kita bisa masuk ke SPT Induk. Nah, di sini udah terlihat akumulasinya ada 3, terus jumlah penghasilan 17 juta, jumlah pajaknya 250.000, pajaknya 250.000, objek pajak final nggak ada, lampiran nggak ada. Oh ya, saya akan membahas ini. Nah, di PP 21 ini ada banyak kategori, ada pegawai tetap, ini biasanya karyawan, ada pegawai penerima pensiun berkala yang menerima pensiun, ada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ya, ada yang bukan pegawai, misalnya distributor MLM, pegawai dinas luar asuransi, penjajah barang dagangan, tenaga ahli juga masuk ke sini, bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat kesinambungan, bukan pegawai yang menerima imbalan tidak bersifat kesinambungan, anggota dewan komisaris, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tangki bonus atau imbalan lainnya, pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun beserta kegiatan, penerima penghasilan dipotong PPh 21 tidak final, ada pegawai atau pemberi jasa kegiatan penerima pensiun berkala sebagai wajib pajak luar negeri. Di sini ada totalnya. Cuma yang paling sering dipakai adalah 1 sampai 4 ini yang biasa sering dipakai ya. Terus di sini ada STP, PP21 ini hanya fokusnya saja, ini nggak akan kita bahas. Di sini 250.000. Terus ada objek pajak final, contohnya pesangon yang dibayarkan sekaligus, penerima uang manfaat pensiun tunjangan hari tua atau jaminan hari tua pembayaran sejenis yang dibayarkan sekaligus, pejabat negara atau PNS, ini bersifat final semua, yang dibebankan kepada negara, penerima penghasilan yang dipotong PP21 final lainnya. Untuk lampiran di sini ada berbagai lampiran, 17.211 untuk satu masa pajak, ada 17.211 untuk 1 tahun pajak. Ini biasanya di bulan Desember di bulan Desember kita akan membuat satu rekapan untuk seluruh satu masa pajak dari Januari sampai Desember. Ini bisa kita klik kalau memang ada formulir tambahan. Kita klik SSP-nya karena kita akan membayarkan SSP-nya. Terus pernyataan penandatangan, terus kita isi nama tempatnya, misalnya Jakarta, nama tempatnya kita bisa simpan di sini ya. Kita bisa simpan di sini, nggak apa-apa, untuk sementara kita nggak klik dulu. Di sini kita pilih cetak, di sini kita bisa cetak. Kalau kita mau cetak to PDF bisa ya, print to PDF, sehingga kita bisa simpan dalam bentuk soft copy di sini. Nah, setelah itu, oh ya tadi saya lupa, setelah disimpan kita harus masuk ke isi SPT, terus daftar SSP. Di sini kan ada 250.000 untuk PPh-nya. Kita bisa tambah PP pasal 21 100. Misalnya kita bayar di tanggal 10. Nomor buktinya kita isi misalnya 0000, terus jumlah PP yang disetor 250.000. Nah, ingat ya teman-teman, di sini kita harus sama 250.000, jadi nggak ada lebih bayar atau kurang bayar. Setelah itu, untuk pelaporan SPT, kita klik pelaporan SPT. Ini ada masa Oktober 2021. Kita bisa klik buat file CSV. Buat file CSV ini kita harus simpan, misalnya kita simpan di C kita simpan, save. Nah, setelah kita save, kita akan melaporkan ke DJP Online. DJP Online itu isinya adalah file CSV yang tadi kita save beserta dengan SPT Induk dan bukti bayar PPh 21
sebesar 250.000 itu di print, ditandatangan oleh direktur dan dicap perusahaan. Setelah itu kita bisa melaporkan ke DJP online. Ada 2 file itu yang akan kita upload. Setelah kita upload, kita akan mendapatkan email bukti konfirmasi dari pajaknya. Habis itu kita akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik ya, BPE, di email kita. Sekian untuk pelajaran pengisian ISPT 21 yang sederhana. Sampai di sini, terima kasih teman-teman.